Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Al-Fadli Santoso akan menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Saat keadaan duka tengah menimpa Rasulullah SAW, orang yang paling ia cintai yakni Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia di tengah perjuangan beliau dalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan dakwah ke daerah Taif, tetapi di kota itu beliau mengalami perlakuan menyedihkan. Atas perintah para pejabat kota, anak-anak dan orang-orang bodoh di Taif melempari beliau dengan batu. Darah suci beliau berceceran di sepanjang jalan kota. Dalam keadaan amat pilu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah SAW dengan memperjalankan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan spiritual Nabi tersebut diharapkan dapat menambah semangat dan menambah keimanan Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada satu malam tanggal 27 Rajab, tepatnya 10 tahun setelah Rasulullah SAW menerima wahyu kenabian. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan menuju langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan tugas spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di peristiwa Isra Mi'raj tersebut dibagi dengan dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Isra adalah peristiwa Isra di malam yang amat hening. Binatang-binatang malam membisu Rasulullah SAW dibangunkan oleh malaikat Jibril dengan perkataan, "Wahai orang yang sedang tidur, bangunlah." Malam itu malaikat Jibril beserta malaikat Mikail dan malaikat Israfil membawa Nabi Muhammad SAW ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya dan disucikan hatinya menggunakan air Zam-Zam. Di sana Allah menyiapkan sebuah kendaraan yang diberi nama Buraq. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail berangkat dari Masjidil Haram menggunakan kendaraan Buraq. Beberapa peristiwa pun dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Antara lain, ia sempat berhenti di Thaibah, nama lain dari Madinah. Kemudian beliau berhenti di Tursina, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berhenti di Bait Al-Lahim, tempat Nabi Isa dilahirkan. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat bersama dengan para nabi dan malaikat yang sudah menunggu di sana. Demikianlah perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dengan ditemani Jibril dan Mikail. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan Isra tersebut. Yang kedua, Mi'raj. Setelah perjalanan Isra yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kini Nabi Muhammad SAW harus melanjutkan perjalanan menuju langit yang disebut Mi'raj. Dalam perjalanan menuju langit tersebut, Nabi Muhammad SAW menelusuri luar angkasa dan alam semesta yang diisi dengan taburan bintang-bintang, planet dan galaksi. Tiba di langit ke-1, yakni langitnya dunia. Nabi Muhammad SAW ditemani Jibril disambut oleh Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanya lagi, "Apakah sudah waktunya ia diutus kepadanya?" Dia menjawab, "Iya." Dikatakanlah, "Selamat datang untuknya dan sungguh sebaik-baik pendatang telah tiba." Begitu menjumpai Nabi Adam, Nabi Muhammad memberinya salam. Dia pun berkata, "Selamat datang untukmu, wahai anak dan Nabi." Lanjut menuju langit kedua. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau melihat Nabi Yusuf yang sangat tampan seolah melihat bulan di antara
banyak bintang yang berkilau. Di langit keempat Nabi Idris adalah di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah yang ditemui Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad masih berlanjut di langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Kemudian naik ke langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika perjalanan menuju langit, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gambaran penduduk surga dan neraka. Beliau melihat sesuatu yang mengerikan di sebelah kiri dan hal-hal yang bahagia di sebelah kanan. Dari Anas bin Malik, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika aku dimirajkan, Tuanku yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah dan dada-dada mereka. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menumpuk-numpuk harta. Hadis riwayat Abu Daud 4878. Beliau pun melihat orang-orang dengan perut yang besar yang di dalamnya dipenuhi dengan ular. Malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah manusia yang memakan hasil riba dan masih banyak lagi sisa yang mengerikan yang terjadi di neraka. Ketika di langit ketujuh, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkanlah bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya. Perintahkan ke umatmu untuk banyak-banyak menanam tanaman surga, yaitu zikrillah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah perjalanan Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.